Hai, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mata pelajaran kita hari ini adalah dasar-dasar geologi. Tetapi, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke pelajaran-pelajaran berikutnya, atau materi-materi berikutnya, mari kita memahami terlebih dahulu materi pengertian dari geologi. Mata pelajaran kita kali ini adalah dasar-dasar geologi dengan materi pengertian dari geologi. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Ilmu geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Geologi dapat digolongkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kompleks, mempunyai pembahasan materi yang beraneka ragam, namun merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang menarik untuk dipelajari. Jadi ilmu ini mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua, samudra, cekungan, dan pegunungan. Marilah kita lihat gambar-gambar dari samudra, cekungan, dan pegunungan. Ini adalah gambar dari samudra. Ini juga gambar samudra. Ini adalah gambar cekungan. Ini gambar cekungan juga. Ini gambar pegunungan dan gunung. Jadi, geologi ini juga bukan cuma mempelajari ilmu pengetahuan saja, tapi juga bisa kita nikmatin pemandangan-pemandangan yang akan kita dapat di alam. Nah, ini adalah gambar pegunungan dengan hamparan pohon-pohon edelweiss. Nah, ini adalah gunung. Selain kita mempelajari proses terbentuknya gunung, kita juga bisa menikmati keindahannya. Geologi umumnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, geologi fisik. Ini geologi adalah studi yang mengkhususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, khususnya bagian yang melekat dan berinteraksi dengan bumi, kemudian selaput air atau hidrosfer, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Proses-proses yang dimaksud itu dapat dijabarkan sebagai pelapukan, pengikisan, pemindahan, dan pengendapan. Yang kedua itu geologi dinamis. Geologi dinamis adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi. Sisi ini yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi, seperti kegiatan magma yang menghasilkan vulkanisme, gaya gerak litosfer akibat adanya arus konveksi, gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan dan pengendapan pegunungan. Cabang ilmu geologi merupakan ilmu multifungsi atau ilmu multidisiplin yang mempelajari mengenai bumi dan sejarahnya. Jadi seorang sarjana geologi harus mampu menguasai lintas disiplin yang ada pada ilmu geologi dan implikasinya terhadap kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini adalah cabang-cabang dari ilmu geologi tersebut. Yang pertama itu studi geomorfologi.
Ini mempelajari mengenai proses keterjadian dan deskripsi dari bentang alam. Terus yang kedua, kristalografi dan mineralogi studi. Ini mempelajari mengenai geometri dan susunan atom di dalam mineral, proses pembentukan, dan jenis-jenis mineral pembentuk batuan. Terus selanjutnya adalah petrologi studi. Ini mempelajari mengenai batuan, termasuk mineralogi, klasifikasi, dan proses keterjadiannya. Selanjutnya adalah mineral optik dan petrografi studi. Ini mengenai parameter sifat-sifat optik mineral yang dilihat menggunakan mikroskop petrografi. Klasifikasi batuan berdasarkan sifat optik mineral bentuknya. Jadi ini banyak mempelajari sifat-sifat optik mineral, jadi banyak menggunakan mikroskop ya. Selanjutnya itu paleontologi studi, mempelajari mengenai kehidupan purba atau fosil, termasuk di dalamnya paleobotani, paleontologi vertebrata, serta invertebrata, mikropaleontologi, dan studi spora dan polen purba. Terus selanjutnya adalah sedimentologi studi. Ini mempelajari mengenai faktor lingkungan yang mengontrol pembentukan sedimen dan batuan sedimen termasuk perkembangan dan model pengendapannya. Selanjutnya adalah stratigrafi studi. Ini ilmu atau cabang geologi yang mempelajari mengenai perlapisan batuan yang menekankan pada hubungannya terhadap waktu dan keterjadiannya. Terus selanjutnya itu geologi struktur. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai manifestasi atau struktur yang terlihat pada permukaan bumi sebagai produk dari kegiatan tektonik. Struktur tersebut disebut dengan struktur geologi. Contohnya, lipatan dan kekar. Ilmu yang mempelajari struktur geologi secara lebih komprehensif dan menyeluruh dari berbagai aspek tersebut sebagai ilmu tektonika. Jadi kalau kamu seandainya melihat atau mendengar gempa, ya itu berkaitan dengan struktur geologi. Terus yang terakhir adalah geologi terapan. Ini adalah penerapan geologi untuk kepentingan manusia pada bidang tertentu, misalnya geologi pertambangan, geologi batu bara, geologi minyak dan gas bumi, hidrogeologi, geofisika, geotermal, geologi teknik, dan sebagainya. Nah, itu adalah tadi materi dari pengertian geologi. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut, nanti kita akan ke video selanjutnya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari geologi. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa!